sekali lagi. Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, ibu mau tanya di sini, kabar kalian hari ini gimana? Sehat? Baik. Tadi kehujanan, siapa yang kehujanan? Banyak ya, kehujanan. Tapi bawa payung. Oke, ibu mau tanya di sini, siapa yang hari ini tidak berangkat sekolah? Ada. Iya. Wow, keren banget. Jadi semuanya masuk ya, walaupun tadi hujannya dari pagi, tapi tetap kalian berangkat ke sekolah. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang memimpin doa hari ini siapa? Axel. Ayo pimpin Axel. Selamat pagi semuanya. Nah, tadi udah memimpin doa. Terima kasih ya Axel sudah memimpin doa untuk teman-temannya. Sekarang sebelum masuk ke pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasionalisme dulu untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Anak-anak dipersilakan untuk duduk. Maaf, berdiri. Duduk kembali. Nah, hari ini aku mau tanya, bagaimana perasaan kalian untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Memang ngantuk. Luar biasa. Oke, mau cek kefokusan dulu deh. Yang itu tertawa itu ya. Buka mulut, tertawa 3 kali. Buka mulut, tertawa 2 kali. Buka mulut, tertawa 1 kali. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Oke, masih pada fokus ya. Tadi ada yang ngantuk, memang udah nggak ngantuk. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ibu mau tanya, ada yang tahu nggak di depan itu ada gambar apa? Alat musik. Sebelahnya lagi pakaian adat. Ada yang tahu nggak itu pakaian adat mana? Namanya?
budaya mengenai pakaian adat dan juga alat musik tradisional. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Yang pertama itu peserta didik dapat menganalisis perbedaan dan persamaan budaya di Indonesia dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menilai cara menghargai keragaman budaya di Indonesia secara tepat. Dan yang ketiga, yaitu peserta didik dapat menilai pentingnya sikap saling menghargai antar teman yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda di lingkungan sekolah dengan benar. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Ayo simak video. Mengenal pakaian adat baju daerah dari Indonesia. Halo sahabat Kompi, Indonesia merupakan negara yang punya banyak suku dan budaya. Setiap suku punya ciri khas yang unik. Salah satu ciri khasnya adalah pakaian adat. Pakaian adat adalah pakaian tradisional yang biasanya digunakan pada acara adat suku tersebut. Contohnya, pakaian adat Betawi yang digunakan oleh wali saat ini. Yuk kita lihat pakaian adat dari daerah lainnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga loncengnya ya. Mari kita mulai. Ulos. Ulos. Ulos merupakan pakaian adat yang berasal dari Sumatera Utara. Bundo Kandua. Bundo Kandua. Bundo Kandua atau limpapan remahan dada merupakan pakaian adat yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Air San Gede. Air San Gede. Air San Gede merupakan pakaian adat yang berasal dari Sumatera Selatan. Bedahan. Bedahan. Bedahan merupakan pakaian adat yang berasal dari Jawa Barat. Pesaan. Pesaan. Pesaan merupakan pakaian adat yang berasal dari Madura dan Jawa Timur. Ada sedang melakukan riset macam-macam. Nah, tadi kan video yang mengenai pakaian adat. Nah, selanjutnya ada video mengenai alat musik tradisional. Jadi kalian bisa simak dulu ya videonya. Kami tidak berkembang di Indonesia untuk tidak musik. Dia beruntung karena neneknya adalah seorang musisi. Ado yakin sang nenek pasti tahu perkembangan musik di Indonesia. Nenek, bisa tolong beritahu mana saja berkembang di Indonesia? Tanya Ado. Mendengar pertanyaan dari cucunya, anak Ado sangat bersemangat untuk menjelaskan berbagai macam musik yang berkembang di Indonesia. Ayo kita belajar bersama. Musik yang pertama berkembang di Indonesia adalah musik tradisional. Musik tradisional adalah musik yang berkembang di berbagai daerah dan sifatnya turun-temurun. Musik tradisional biasanya dipakai sebagai sarana komunikasi dan ekspresi diri, sarana dalam upacara adat, sebagai pengiring dalam tarian, serta sebagai hiburan. Ada dua unsur yang terkait dengan musik tradisional, yaitu alat musik tradisional dan lagu tradisional. Indonesia punya banyak sekali alat musik tradisional, mulai dari alat musik pukul, tiup, gesek, sampai petik. Beberapa alat musik tradisional yang hingga saat ini masih dimainkan misalnya gonang dan Jawa Tengah. Gonang adalah alat musik tradisional yang dimainkan dengan cara dipukul. Gonang biasanya dimainkan bersama alat musik lain dalam gamelan. Selain itu ada angklung dan Jawa Barat. Angklung dimainkan dengan cara digoyangkan. Alat musik ini terbuat dari bambu. Alat musik lainnya adalah satek dari Kalimantan. Ini adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Kemudian ada saluan dari Sumatera. Saluan adalah alat musik tiup. Contoh terakhir adalah rebab dari Jawa. Alat musik ini dimainkan dengan cara digesek. Selain kaya akan
Enggak, ulos dari mana? Nah, terus yang gundukan doang tadi dari mana? Sumatera Barat. Ya benar. Kalau alat musiknya, ada yang ingat nggak tadi apa aja? Gamelan. Angklung dari mana? Jawa Barat. Bonang. Rebab dari mana kalau tahu rebab? Rebab dari Nusa Tenggara Timur. Baik, ya. Oke, berarti masih pada ingat ya. Nah, yang materi kita hari ini kan mengenai budaya. Ada yang tahu nggak budaya itu apa? Adat istiadat, terus udah adat istiadat aja. Ya, secara turun-temurun benar. Jadi budaya itu suatu cara hidup yang berkembang yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang yang meliputi sistem pengetahuan, nilai, sikap, perilaku, bahasa, kesenian, adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi benar kata siapa tadi berarti diwariskan secara turun-menurun dari nenek moyang kita sampai ke kita hari ini itu budaya masih ada. Nah, budaya itu terdiri dari bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup, dan juga teknologi yang unsur-unsur ini tuh bagian pokok yang membentuk suatu kebudayaan, suatu masyarakat, dan seringkali itu dianggap sebagai unsur universal atau unsur umum, jadi mencakup semuanya. Nah, unsur-unsur budaya itu juga ada di kayak yang tadi pakaian adat dan juga alat musik tradisional yang kita kenal saat ini. Nah, yang pertama ada keragaman pakaian adat nih, pakaian adat yang tadi. Pakaian adat itu apa? Jadi pakaian adat itu merupakan busana yang mengekspresikan suatu identitas yang biasanya itu dikaitkan dengan suatu wilayah geografis atau periode waktu dalam sejarah. Contohnya tadi ulos dari mana? Sumatera Selatan. Kalau yang gundukan doang tadi dari Sumatera Barat. Nah, ada lagi namanya itu baju bodo dari Sulawesi Selatan. Terus ada kebaya dari Jawa. Terus pakaian adat ini juga sering digunakan pada acara adat dan juga upacara-upacara penting lainnya. Kalau misalnya kalian itu di Kamis minggu pertama, biasanya kalian pakai baju apa? Adat. Baju adatnya yang kalian pakai dari mana? Ada yang tahu? Jawa. Dari Jawa. Biasanya kalian pakai baju adatnya dari Jawa. Nah, ini contohnya. Ini contohnya gundukan doang yang warnanya merah. Itu sama pakaian penghulu namanya. Kalau yang cewek namanya itu gundukan doang. Terus yang cowok itu pakaian penghulu, asalnya dari Sumatera Barat. Terus ada pakaian kebaya dan juga beskap, asalnya dari mana? Jawa Tengah. Terus ada king bikini itu untuk yang cewek dan juga king baba untuk yang cowok, asalnya dari Sumatera Barat. Yang terakhir dari mana? Selatan. Namanya apa? Baju bodo. Nah, itu contoh-contoh dari pakaian adat yang ada di Indonesia. Ayo kita nyanyi dulu deh. Kayaknya masih ada yang ngantuk, kurang semangat gitu, apalagi yang belakang-belakang. Ayo, kita berdiri dulu, berdiri. Ayo, angkat diri. Bentar ya, ini sinyalnya lagi gangguan. Ayo, ayo.
manual aja, manual karena nggak ada suaranya, jadi kita itu aja sendiri. Aram sam sam, aram sam sam, guri guri guri, ram sam sam, arafi arafi, guri guri ram sam sam, ram sam sam, ram sam sam, guri 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 guri, ram sam sam, ram sam sam, ram sam sam, guri 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 guri, ram sam sam, arafi arafi, guri guri guri, ram sam sam. Oke, sekali lagi ya. Tadi kayaknya masih ada yang kurang semangat nih yang belakang. Sekali lagi ya, buka. Ram sam sam, guli 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 guli, ram sam sam, ram sam sam, ram sam sam, guli 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 guli, ram sam sam, araf araf, guli guli, ram sam sam. Oke, sekarang duduk kembali. Oke, tadi kan kita udah mempelajari materi mengenai pakaian adat. Yang selanjutnya ada alat musik tradisional. Coba Atika bacain alat musik tradisional itu apa? Suaranya yang kencang. Alat musik ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda di setiap wilayah, baik dari segi nama, bentuk, maupun cara memakainya, dan selalu digunakan untuk mengiringi upacara adat atau kesenian tradisional. Nah, oke, benar ya yang dibacain sama Atika. Jadi alat musik tradisional itu alat musik yang dimiliki oleh suatu daerah. Biasanya tiap daerah itu bentuknya beda-beda. Terus cara mainnya juga beda-beda. Kayak tadi gamelan, ada yang tahu nggak gamelan cara mainnya gimana? Dipukul, benar dipukul ya kalau gamelan. Terus ada yang namanya bonang, tadi bonang juga dipukul. Terus ada yang kebrak mirip gitar, jadi ya gesek ya itu mainnya. Terus ini contoh-contoh alat musik tradisional, contoh-contohnya. Ini ada serunai, itu dari Aceh. Jadi itu cara mainnya itu ditiup alat musiknya. Terus ada aramba, itu juga dipukul, asalnya dari Sumatera Utara. Terus ada rebana, itu asalnya dari Bengkulu. Rebana gimana mainnya? Ya dipukul. Terus ada gambus, itu dari Jambi. Ya dipetik ya, bukan digesek tapi dipetik. Terus ada angklung, ada yang tahu? Ya goyang-goyangin ya, asalnya dari Jawa Barat. Terus ada tehian, itu di gesek, dari asalnya dari Jakarta. Terus ada saron, itu ya dipukul. Itu biasanya di gamelan itu ada bonang, gamelan sama saron itu. Terus ada lagi yang namanya suli saluang, asalnya dari ya cara mainnya ditiup, asalnya dari Sumatera Barat. Terus ada apa itu namanya akordion dari Sumatera Selatan. Nah kalau itu tuh mainnya kayak ya benar ditarik nanti keluar bunyinya. Terus ada bonde dari Lampung, itu mirip kayak gong tapi beda suaranya. Itu alat musiknya cara mainnya dimain dipukul benar. Terus ada angklung bun, itu asalnya dari Banten, cara mainnya juga sama kayak angklung. Terus ada bunang tadi dari Jawa Timur. Ada cengceng dari Bali, kalau cengceng itu cuma digini-gini di apa ya gitu. Terus ada genggong dari Nusa Tenggara Barat, itu juga mainnya dipukul. Nah di sini ada itu ada media namanya itu wayang budaya Nusantara. Siapa yang membantu dia buat itu?
Oke, terima kasih. Ini tadi yang digambarin sama siapa tadi? Blessing, Erlita, sama Keisha. Itu macam-macam pakaian adat ya. Ini namanya tadi yang bundo kanduang. Asalnya dari mana? Ada yang masih ingat? Sumatera Barat. Sumatera Barat namanya bundo kanduang yang warnanya merah ini. Kalau yang ini tuh kebaya. Kebaya itu ada dua jenis, kebaya dari Jakarta sama kebaya yang Jawa Tengah. Kalau yang ini yang dipasang itu kebaya dari Betawi atau Jakarta. Kalau yang warna coklat tadi yang ada di gambar itu kebaya dari Jawa. Itu yang warnanya coklat itu. Terus ada lagi yang ini. Ya. Ini juga ada yang gambarnya kayak gini. Ini asalnya dari Papua. Ada yang tahu nggak nama pakaian adatnya dari Papua apa? Namanya itu kalau yang cowok ini namanya koteka, kalau yang cewek namanya itu pakaian rumbai. Jadi kalau yang cewek itu pakai rok, bukan pakai celana. Kalau yang cewek pakainya kayak gini, namanya pakaian rumbai. Kalau yang cewek, kalau yang cowok namanya koteka. Kalau yang cowok itu pakai kayak tongkat gini. Terus juga ada alat musik. Tadi ada beberapa yang nggak nempelin. Ini yang alat musik, ada yang tahu nggak ini gambar alat musik mana? Bener, asalnya dari Jambi, tapi nama alat musiknya apa? Ada yang tahu? Bukan, beda lagi. Ini namanya itu sasando. Jadi mainnya itu dipetik gitu. Dipetik dari dalam. Kalau yang gabus itu kan juga dipetik, tapi beda lagi, beda jenis. Kalau yang gabus itu mirip kayak gitar tapi kecil bentuknya. Ini namanya sasando ya. Terus ini juga ada yang mirip kayak gitar, namanya ada yang tahu? Apa? Saya tahu. Tapi namanya itu rebab. Jadi alat musiknya itu dimaininnya tuh mirip kayak biola. Sebenarnya ada pemainnya lagi kayak biola. Kalian tahu biola digesek gitu. Ya, ini asalnya dari Nusa Tenggara Timur. Terus yang terakhir ada ini gamelan. Gamelan dari mana? Jawa. Cara mainannya dipukul kan, ini gamelan. Kalau itu angklung ya. Terus ada ini mirip kayak gini. Ada yang tahu nggak ini apa? Tahu kuih? Ini asalnya dari Papua. Nama alat musiknya tifa. Ya, tifa. Biasanya dipukul mainnya. Mirip kayak gendang tapi ukurannya lebih kecil. Oke, terima kasih Queen. Oke, sampai materi ini ada yang kalian masih dibingungin atau kurang paham? Mau bertanya? Ketika? Ya. Oke, beneran udah nggak ada yang dibingungin? Beneran, apa mau tanya? Kalau nggak ada, berarti ibu akan sekarang ibu mau bagi LKM yang bisa dikerjakan secara berkelompok. Kelompoknya urut ini aja ya, tempat duduk. Nah, yang pindah. Ya, kembali ke tempat duduknya yang semula. Tadi yang di sebelah sini siapa hari? Ika sama Mama juga kembali ke tempat duduk. Oke, jadi kelompok satu ini ya, kelompok dari Erlita, kelompok dua kelompoknya Ina, kelompok tiga kelompoknya Isti, kelompok tiga itu kelompok empat kelompoknya Keisha, kelompok lima kelompoknya Queen. Oh ya, kelompok lima kelompoknya itu sana Salma, kelompok enam kelompoknya Zra, kelompok
7 lembar kuis. Nah, di sini kan ada 3 halaman. Lembar yang pertama kalian isi nama kelompoknya dulu siapa aja, terus sama kelasnya. Terus di lembar selanjutnya itu ada kayak teka-teki silang. Kalian bisa mencari kata kunci yang ada di situ, terus kalian kerjakan. Terus yang lembar terakhir itu kalian urutkan mana alat musik yang sesuai dipukul sama dipetik. Itu contohnya mana aja? Ada yang bawa gunting sama led? Ya bisa diambil ya.